مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sebelumnya kami mengatur bersama untuk bersama-sama untuk Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang kita sakit Allah memberikan kesehatan dan khususnya untuk Allah yang sakit ini disediakan orang sakit semoga segala terima kasih sejalan kita bersama dengan persiapan dari bisa sesuai dengan Kenapa? Baik. Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah pagi ini kita akan masuk tema baru setelah sebelumnya kita 2-3 kali pertemuan membahas masalah al-ikhlas, yaitu al-ukhuwatu fillah, bersaudara karena Allah. Berarti jamaah sekalian, kalau ada tema seperti ini pasti di antara kita ini ada yang bersaudara bukan karena Allah. Mungkin dia bersaudara karena kebetulan satu nasab. Dia juga bisa bersaudara karena kebetulan satu daerah, satu kampung. Bisa bersaudara juga karena kebetulan satu alma mater, satu perguruan. Biasanya persaudaraan seperti itu tidak akan bisa abadi. Tapi kalau al-ukhuwah fillah, kalau kita bersaudara karena Allah, inilah persaudaraan yang akan terus menerus abadi sampai ke surganya Allah. Para ulama mengatakan al-ukhuwatu fillah, bersaudara karena Allah, yaitu imtizaju ruhin bi ruh. Imtizaj itu mazj, nyambungnya roh dengan roh. Jadi rohnya sama, Pak, semangatnya sama, jiwanya sama, perasaannya juga sama. Wa tasaffuhu qalbin biqalbin. Orang kalau sudah bersaudara karena Allah, tasaffuh itu orang berjabatan tangan, Pak, tapi diikatkan dengan hati. Ada ikatan hati yang kokoh satu sama lain. Jadi sehati jemaah sekalian. Sedih dia, sedih kita pula. Bahagianya orang itu, bahagia kita pula. Suksesnya orang itu, kita juga merasa sukses dalam hidup ini. Kenapa? Karena punya roh yang sama, punya ikatan hati yang sama. Tasafuhu qalbin bi qalbin wa imtizaju ruhin bi ruh. Nyambungnya roh dengan roh dan satu ikatan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, al-arwah junudun mujannadah. Dan memang roh jiwa, roh orang-orang beriman itu junudun mujannadah, ibarat tentara yang satu sama lain saling menguatkan. Ma in ta'arafa i'talaf. Semakin dia kenal dengan saudaranya, semakin terjadi ta'liful qulub, kelembutan hati satu sama lain. Wa ma tanakara fiha ikhtalaf. Kalau kemudian dia saling mengingkari, saling menjauh roh ini, maka inilah yang terjadi, Pak, terjadi perselisihan terus-menerus di antara kita. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah, ini tema sangat mudah saya ilustrasikan. Ini tema sangat mudah saya gambarkan. Tapi di lapangan cukup banyak masalah yang kita hadapi. Dan asyaitan yang 24 jam mengintai kita itu sangat lihai dan piawai untuk merusak persaudaraan di antara kita. Inna syaitan, kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu qad aisa, telah putus asa, Pak, ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab,
untuk bagaimana orang-orang yang ahli salat itu setan sudah putus asa ngajak mereka beribadah kepadanya, tunduk kepadanya. Walakin at-tahrish fima bainahum. Tapi yang tidak pernah putus asa setan kepada kita manusia ini, at-tahrish fima bainahum, bagaimana ingin memporak-porandakan Pak hati kita ini, sehingga satu sama lain saling curiga, satu sama lain ada kebencian, satu sama lain ada hasad, ada kedengkian, satu sama lain saling tidak tegur menegur. Uniknya mereka ini orang beriman. Uniknya pula mereka ini juga sama-sama salat, bahkan mungkin di masjid yang sama juga salatnya. Tapi kemudian tidak terjadi persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, al-ukhuwah fillah, bersaudara karena Allah, ini sebuah keniscayaan yang harus kita bangun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, setelah 13 tahun lamanya Nabi menyampaikan risalah tauhid ini, risalah akidah ini, risalah iman ini kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu. Saat itu belum kondusif, penolakan di mana-mana, bahkan ada beberapa sahabat yang terbunuh. Kemudian Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Apa yang diperbuat oleh Nabi yang pertama kali? Sebelum berbicara menata bangsa dan negeri kota Madinah pada waktu itu, yaitu binaul masjid, membangun masjid, wa akha bainal muhajirin wal ansar. Bagaimana Nabi juga mempersaudarakan, Pak, mempertemukan, mengikat persaudaraan antara orang-orang Mekah dan Madinah ini, jamaah sekalian. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ukhuwah ini sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting. Islam ini juga akan jaya manakala ada ikatan yang kuat di antara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian. Di sini Allah mengatakan, tidak mengatakan wa'tasim, Pak. Wa'tasimu pakai wawul jamaah. Ayo bersama-sama kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ini agama tidak bisa kita jalankan sendiri-sendiri. Ini masjid, Pak, tidak bisa dibangun sendiri-sendiri. Ini masjid juga tidak bisa dimakmurkan sendiri-sendiri. Harus ada ikatan persaudaraan, kebersamaan satu sama lain. Apa kata para ulama? Wahiyya ribatun imani. Bersaudara karena Allah ini memang ikatan iman. Sekali lagi, ikatan iman. Tidak ada iman, kita tidak mungkin bisa bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya cukup jelas itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang beriman saja, Pak, yang bisa bersaudara. Jadi tidak ada persaudaraan karena ikatan kemanusiaan. Ada, tapi itu tergantung kepada kepentingan, dibatasi oleh waktu dan kepentingan. Ketika kepentingannya sudah selesai, kita mungkin mencari persaudaraan yang lain. Tapi kalau kita bersaudara karena Allah, abadi sampai hari kiamat. Setiap melihat saudaranya ada masalah, dia selalu bertanya, apa yang bisa saya bantu pada saudara saya ini? Bahkan ketika kita melihat saudara kita ada yang sakit, gelisah kita ini, Pak. Tadi malam saya membahas di Masjid Al-Irsyad ketika mengangkat kitab Tarbiyatul Aulad sampai pada bab bagaimana mas'uliyah at-tarbiyah al-ijtimaiyah, tanggung jawab pendidikan sosial yang harus kita tanamkan pada anak kita. Salah satunya apa? Iyadatul marid, menyambangi orang sakit. Ini kalau tidak ada iman, jamaah sekalian, pikiran kita justru yang muncul rasa takut, Pak, apalagi dalam kondisi pandemi begini.
Rasul itu jamaah sekalian selalu mengimami masjid karena dia pemimpin umat. Setiap salat Nabi langsung balik yatafaqqad ahwalul ummah. Nabi mencoba melihat satu persatu bagaimana kondisi sahabat pada waktu itu. Kalau ada sahabat sudah tidak masuk lebih dari 3 hari, Nabi langsung bertanya, kemana fulan? Sakit ya Rasulullah. Coba lihat Pak bagaimana al-ukhuwah fillah. Nabi juga tidak lama-lama zikirnya jamaah sekalian. Ngajak beberapa sahabat yang kira-kira bisa menyelesaikan problem saudaranya yang sakit dan disambangi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ikatan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang beriman, Pak, yang bisa bersaudara. Karena Allah faham betul iman manusia ini, iman kita ini naik turun. Terkadang di saat turun Pak terjadi kesalahpahaman di antara kita ini. Apa kata Allah? Fa aslihu baina akhawaikum. Ayo damaikan. Islah, damaikan Pak. Perbaiki persaudaraan di antara kalian. Terkadang nanti jamaah sekalian, ini kesalahpahaman ini Pak tidak bisa diselesaikan oleh kita sendiri. Al-wuddus sahih, cinta yang benar di antara kita ini ukurannya apa jemaah sekalian? Bagaimana kita supaya dikatakan kita ini berukhuwah karena Allah? Apa ukurannya? Kata para ulama, huwallazi la yamilu ila naf'in. Orang kalau sudah bersaudara karena Allah, dia kedekatannya Pak bukan karena ada manfaat-manfaat yang bakal dia raih. Tidak punya kepentingan di situ jemaah sekalian. Kepentingan saya karena saya cinta karena Allah, rindu karena Allah, menasihati karena Allah, menegur karena Allah. Kalau saya harus marah, marahnya pun bukan marah karena emosi saya, tapi marah karena Allah. Marah yang akan menyelesaikan masalah jemaah sekalian, bukan nambahin masalah. Ini makna al-ukhuwah fillah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. La yamilu ila naf'in. Dia tidak condong karena di situ ada kepentingan. Wala yufsiduhu man'un, dan tidak rusak persaudaraan ini karena kepentingan kita tidak diberi, tidak juga. Jadi ketika orang bersaudara karena Allah Pak datang pada saudaranya, kemudian dia curhat, ada sesuatu yang dia inginkan, kemudian dan kita tahu Pak, fulan ini punya kapasitas untuk menyelesaikan problem kita, tapi dia tidak tampil, tidak memberikan semua itu. Orang kalau bersaudara karena Allah husnudzon Pak, mungkin dia sudah alokasikan ke tempat yang lain. Mungkin dia pikirkan saudaranya yang lebih dahsyat lagi masalahnya daripada saya. Ada husnudzon muncul jemaah sekalian kepada saudaranya sesama muslim. Allahu Akbar. Saudara, na'am al-mawaddah aman. Orang kalau sudah cinta seperti itu aman kehidupannya. Kama annal baghdha khaufun, sebagaimana permusuhan itu sangat menakutkan kalau terjadi di antara kita. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini sama-sama duduk Pak ya. Kalau ada kebencian di antara kita Pak, tidak ada ukhuwah karena Allah, sampai tidak tenang duduk seperti ini ma'asyar muslimin. Ya, dengarkan pengajian saya sepertinya formalitas saja. Sedikit-sedikit sampai ngelihat pada orang yang tidak kita sukai Pak. Orang kalau ada permusuhan, hidupnya tidak akan tenang selama-lamanya. Apalagi ada hasad di antara kita, ada kebencian, ada kedengkian, tidak akan tenang kehidupannya ma'asyar muslimin. Tetapi kalau kita bersaudara karena Allah, yang muncul dalam dadanya Pak, husnudzan, yang dibuka lebar-lebar kepada saudaranya. Bahkan kata salah seorang ulama besar abad ini, berikan kepada saudaramu ketika dia berbuat kesalahan dengan 70 alasan untuk memaafkannya. Luar biasa ini jamaah sekalian. Berikanlah kepada saudaramu. Kalau orang bersaudara karena Allah dan saudaramu itu ada masalah denganmu, tolong berikan 70 alasan untuk tidak langsung memvonis orang itu jamaah sekalian. Contoh Pak, tiba-tiba orang ini biasanya akrab dengan kita, tiba-tiba mukanya Pak tidak menunjukkan senyum, seakan-akan ada kebencian kepada kita. Sampai munculkan alasan pertama, mungkin ini Pak, alasan pertama mungkin dia sedang bermasalah dengan istrinya. Ternyata setelah kita lihat dengan istrinya mesra Pak. Mungkin kasih alasan kedua Pak, ada masalah dengan anaknya. Ternyata dengan anaknya juga tidak ada masalah.
Kasih mungkin yang ketiga, mungkin ya dia tersinggung dengan mertuanya. Ternyata juga tidak. Kasih mungkin yang keempat, Pak. Mungkin ada pekerjaannya di kantor ada masalah sehingga dia tidak senyum lagi kepada kita. Ternyata juga tidak. Mungkin terus sampai 70 kali kemungkinan. Kata murid-murid saya mengatakan, Ustaz, kalau begitu sudah hilang untuk kemudian kita suudzon kepadanya. Memang itu yang diinginkan oleh agama kita, ma'asyarul muslimin. Saudara, inilah Pak orang kalau sudah bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nyambungnya roh, ya. Semangatnya sama karena punya jiwa yang sama, punya hati yang sama. Inilah ikatan iman yang tegak di atas aturan Allah, bersumber dari ketakwaan yang dia miliki karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, inilah Pak gambaran secara umum tentang al-ukhuwah fillah. Tentu saudara sekalian, untuk mengaplikasikan atau untuk merealisasikan dan kita buktikan bahwa kita bersaudara satu sama lain di antara kita ini, karena Allah Subhanahu wa taala, para ulama mencatat paling tidak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syurut al-ukhuwah, syarat bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Saya catat dalam kitab ini paling tidak ada 5 syarat yang harus kita perhatikan kalau betul-betul kita ingin satu sama lain bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama jamaah sekalian? Yang pertama, khalisatun lillah. Harus ikhlas karena Allah. Jadi persaudaraan yang kita bangun Pak betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kepentingan sebagaimana saya katakan tadi. Ya. Cintanya karena Allah, senangnya karena Allah, bersilaturahim juga karena Allah, menasehati karena Allah, menegur karena Allah. Terus begitu Pak. Tidak ada basa-basi. Bahwa apa yang saya perbuat ini karena Allah. Ketika menyambangi saudaranya yang sakit di rumah sakit, dia bantu juga karena Allah. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Khalisatun lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan apa yang saya gambarkan tadi itu, makrunan bil imani wat taqwa. Kalau kita dikatakan ingin menerapkan persaudaraan karena Allah, harus Pak, iman dan takwa itu membersamai kehidupan kita. Ya, tidak ada iman, tidak ada persaudaraan. Tidak ada takwa, tidak akan terjadi persaudaraan. Ya, makanya jemaah sekalian sampeyan lihat Pak, kalau kita sama-sama niatnya sama di sini, ya, kemudian kualitas imannya juga sama di sini, suasana takwanya juga sama di antara kita Pak. Tidak ada basa-basi di antara kita jamaah sekalian. Tidak ada basa-basi Pak. Sampai berbicara masalah bagaimana memakmurkan masjid, apa yang kurang, kita tahu Pak, duduk dengan beberapa orang, bicara apa adanya, dan tidak ada tersinggung di antara kita. Bahkan berlomba-lomba nanti jamaah sekalian untuk kemudian bagaimana kontribusi apa yang saya berikan kepada masjid yang sangat mulia seperti ini. Kenapa? Ada iman dan ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh ma'asyarul muslimin. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak. Di saat kemudian tidak ada keikhlasan, terus iman pada masing-masing penghuni dan ketakwaannya berbeda-beda, Pak. Sebelum kita kemana-mana, mari kita lihat Pak dalam rumah tangga kita, bagaimana kalau kita jadi suami yang tidak ikhlas. Nuntut terus Pak kepada istri itu, atau istri juga tidak ikhlas kepada suami, nuntut terus juga kepada suaminya jamaah sekalian. Sampean punya anak, tidak tulus didik anak, apa yang terjadi Pak? Nuntut terus Pak. Ayah kurang apa, mama kurang apa, dan begitu yang terjadi jamaah sekalian. Ya, ikhlas dibangun, kemudian imannya pun juga dibangun Pak. Saya kok tidak yakin rumah tangga itu akan ada sakinah, mawaddah, warahmah, betul-betul cinta karena Allah di dalam itu, kalau kemudian imannya bermasalah Pak. Istrinya rapi, pakai hijab, luar biasa, nutup aurat dengan benar, tapi suaminya subuhnya 6:30. Ini pasti ada kesalahpahaman jamaah sekalian.
Sang suami Masya Allah rajin ke masjid, iktikaf di masjid sampai syuruk, baca Quran tiap hari, puasanya Senin Kemis, tapi ketakwaan istrinya untuk nutup auratnya dengan benar saja susah, Pak. Sampeyan lihat Pak, apa yang terjadi jemaah sekalian? Pasti ada masalah dalam kehidupan rumah tangga seperti itu. Sama juga ma'asyiral muslimin. Kalau kita sedang berbicara al-ukhuwah fillah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, ini Pak, iman harus kita sama-sama jaga. Ketakwaan juga harus kita sama-sama jaga, Pak. Kenapa? Kalau iman sudah kuat, takwa sudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti setiap tutur kata yang kita sampaikan pada saudara kita nyambung, Pak. Nyambung. Kenapa? Karena imannya juga sama, ketakwaannya juga sama. Tidak akan terjadi banyak kesalahpahaman. Apalagi kita sebagai takmir di sini, ma'asyiral muslimin. Sebagai takmir tapi tidak pernah ke masjid. Tidak nyambung, Pak. Sebagai takmir tapi tidak pernah sholat subuh berjamaah di masjid. Rapat hadir yang muncul tukaran, Pak. Kenapa? Karena volume iman dan ketakwaannya sudah sangat jauh ya Mas sekalian. Tapi kalau sama-sama memakmurkan di sini, Allahu Akbar, ngaji bersama, tadarusan bersama, bahkan kadang-kadang buka puasa bersama, ya Allah enak, Pak. Ada masalah di antara kita enak, tidak ada ketersinggungan di antara kita. Karena sekali lagi kualitas iman dan ketakwaannya bersama-sama kita bangun. Ini yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, multazimun atau multaziman bimanhajil Islam, tegak di atas aturan Islam. Bukan aturan pribadi, Pak. Ya, bukan ide pribadi, tapi apa yang dia bangun dalam interaksi sosialnya untuk terbentuknya ukhuwah karena Allah. Selalu Pak, setiap ada langkah-langkah bertanya, ini sesuai tidak ya dengan ajaran agama? Ini sesuai tidak ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini sesuai ya tidak atau tidak dengan apa yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan itu muncul ya Mas sekalian. Sebab kalau kita hanya beristihad sendiri-sendiri, masing-masing kita punya istihad, Pak. Masing-masing kita punya pemikiran dan susah dipertemukan pemikiran itu kalau tidak diikat dengan ikatan apa? Ujungnya Pak, fa'in, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kemudian kalian tidak bisa bersatu, tidak bisa bertemu lagi, faruddu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan keluar, Pak. Jadi setiap sampai ada masalah, ada problem, sebelum sampean ngundang pengacara, naudzubillah, ngundang orang ahli hukum, coba tanya Pak, bagaimana hukumnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Ada jalan keluar, Pak. Agama kita ini Al-Qur'an 30 juz yang sudah ada pada masing-masing kita di rumah kita ini, ma'asyiral muslimin. Ditambah lagi dengan arahan-arahan nabawiyah, arahan-arahan Nabi kepada kita, semuanya lengkap, Pak. Tinggal kita mau membacanya atau tidak. Tapi kebanyakan manusia ini, Pak, bangga dengan pendapat-pendapat pribadinya. Saya jadi teringat dengan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun, ada 3 macam yang mencelakakan kehidupan manusia. Ada 3 macam yang mencelakakan kehidupan manusia. Apa itu? Syuhun muta. Yang pertama, kekikiran, medit, pelit yang ditaati. Jadi Pak, setiap dia melangkah saya dapat apa di situ? Nauzubillah, ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Terus yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Jadi kemana dia berpikir, itu nafsunya Pak yang dominan jemaah sekalian. Nah yang ketiga ini bab yang kita bahas, apa itu? Wa ijabu kulli dzira'in bi ra'yih. Orang bangga dengan pendapatnya, kemudian melecehkan pendapat orang lain. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Hati-hati ini Pak. Bangga dengan pendapat-pendapatnya, dengan ide-ide besarnya, kemudian melecehkan pendapat ide orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh saja Pak, dari pengalaman kita seharian ini punya ide-ide besar, tapi belum tentu juga aplikatif Pak di tempat di mana kita bersaudara di situ. Sampean butuh kesabaran, sampean harus tahu dengan siapa sampean berbicara.
Jangan mentang-mentang kita ini sudah S2, sudah S3, mungkin juga sudah profesor. Jadi berharap semua pembicaraan kita harus sami'na wa ata'na. Yang kadang-kadang belum tentu Pak orang yang diajak itu nyambung dengan pembicaraan kita. Ini masuknya setan menggoda kita Pak, bangga dengan pendapat-pendapatnya, kemudian melecehkan pendapat orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah ini paling enak Pak, kembalikan kepada aturan Allah, kepada aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat apa? Qa'imatun 'alat tanasuh. Tegak di atas saling nasihat menasehati. Begini Bapak, manusia saling bantu membantu satu sama lain dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Ayo Pak, kalau ukhuwah fillah ini akan tegak, bersaudara karena Allah itu akan tegak dengan sebenarnya, nampak persaudaraan yang hakiki di antara kita ini Pak. Kita peduli, ada care, ya ada kepedulian satu sama lain. Bagaimana kondisi saudara saya? Bantu Pak dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Contoh, umpamanya ada salah seorang jamaah kita Pak di masjid ini ingin menikahkan putra atau putrinya, dan kita tahu bagaimana kondisi ekonominya. Dia aktif di masjid. Apalagi kita sudah tahu juga Pak, bahkan dia sempat minjam sana minjam sini untuk persiapan pernikahan putrinya atau putranya itu. Sampean tahu jangan diam jamaah sekalian. Ayo Pak, apalagi di masjid Pak. Ada takminnya. Takmin itu kan berfungsi tidak hanya pemakmuran di masjid saja jamaah. Masjid ini bisa berfungsi ada upaya untuk menyelesaikan problem umat jamaah sekalian. Kemudian tampil di antara kita Pak. Saya teropnya. Kemudian itu mengatakan lagi, insya Allah kalau Allah takdir, insya Allah kursinya saya yang akan mendatangkan. Yang satu lagi mengatakan sound systemnya urusan saya, masya Allah. Yang satu lagi mengatakan, masya Allah, nanti pas acara proses akad nikahnya yang cari ustadznya saya, ya, yang cari koriknya saya, gitu. Udah tenang aja, nanti kita yang backup semua, gitu. Enak ini Pak. Muta'awinatun fi al-sara'i wad dharra. Sampean juga tahu Pak, ada saudara kita tiba-tiba sedih, rajin ke masjid, anaknya putus kuliah, selidik punya selidik, dia tidak mampu lagi bayar uang SPP-nya karena pandemi ini Mas. Dan ini terjadi jamaah sekalian, terjadi Pak. Saya sering mendapatkan fenomena seperti kita tidak boleh diam. Orang kalau sudah bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, tampil kita nih Pak. Tidak bisa kita secara pribadi libatkan orang lain. Libatkan orang lain. Jangan khawatir, insya Allah tak carikan. Sehingga tenang orang itu Pak. Apalah artinya Pak, kita sama-sama ke masjid, ya sama-sama salat, satu di antara saudara kita ada yang sedih jamaah sekalian. Saya jadi teringat bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu Pak kadang-kadang memotivasi sahabat Pak dengan cara-cara mengangkat bab masalah kepedulian sosial jamaah sekalian. Kata Nabi, "Man minkum shaiman al-yawm." Siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa, kata Nabi. Semua sahabat pada diam. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan, "Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah." Nabi nanya lagi, Pak, "Man minkum ada maridan al-yawm." Siapa di antara kalian yang hari ini menyambangi orang sakit? Tidak ada yang diam, tidak ada yang jawab Pak, diam semua. Kemudian Abu Bakar jawab lagi, "Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah." Nabi nanya lagi Pak, "Man minkum yattabi'ul janazah al-yawm." Siapa di antara kalian yang mengantarkan jenazah, artinya nyalati dan mengantarkan jenazah ke pemakaman? "Ana ya Rasulullah," kata Abu Bakar, "aku ya Rasulullah." Di mana semua sahabat pada diam Pak. Terakhir apa yang keempat pertanyaan Nabi? "Man minkum at'ama miskinan al-yawm." Siapa di antara kalian yang bisa memberi makan satu orang miskin pada hari ini? Satu saja. Semua pada diam jamaah sekalian.
Ana ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Dijawab sama Abu Bakar, aku ya Rasulullah gitu. Kata Nabi, mastama'na ala rajulin hadhil khaslah illa adkhalahu Allahul jannah. Tidaklah terkumpul 4 masalah tadi pada seseorang dan dia laksanakan pada hari itu, Allah pastikan orang itu pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini kan masalah persaudaraan sebenarnya jamaah sekalian. Dan ini seimbang Nabi ma'asyar muslimin. Yang pertama hablum minallahnya masalah puasa. Yang 3 ini Pak, masalah hablum minan nas. Siapa di antara kalian yang menyambangi orang sakit? Apalagi ada Pak di antara sampean dokter, ayo Pak, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Naam, walaupun ada konsekuensi Pak, kita mendapatkan sesuatu di situ. Tapi niatkan karena Allah. Setiap sampean masuk menyambangi orang sakit dan sampean tampil untuk menyelesaikan penyakitnya, itu sudah masuk Pak pada khaslah ini ya Mas kan. Walaupun tipis ya, walaupun tipis. Antara saya ini visitor kepada pasien saya untuk mendapatkan sesuatu dengan niat saya ingin merawat yang bersangkutan sampai sembuh karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini ma'as muslimin. Terus siapa yang kemudian di antara kalian ngeramasi jenazah, menyalatinya, kemudian membawanya ke pemakaman? Sampean Pak kan tiap hari muncul Pak di WA kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan hanya dibaca Pak. Jangan hanya kita mengucapkan rahimahullah. Datangi Pak. Takziah kita itu. Ini peluang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus usahakan tiada hari kecuali setiap hari sampean memberi makan kepada orang yang berhak untuk makan jamaah sekalian. 1 orang saja. Dan Nabi Pak tidak bertanya tiap hari Pak. Jadi saya berharap ma'asyil muslimin ada Pak momentum dalam kehidupan kita walaupun hanya 1 hari saja Pak, 4-4-nya terkumpul ini. Kayak besok ya, hari apa? Hari Senin jamaah sekalian. Ya, hari Senin, lusa Senin sampean puasa Pak. Terus sambangi orang sakit. Rumah sakit sekarang terbuka lebar Pak. Pasti ada saudara kita, teman kita yang sakit, sambangi karena Allah. Apalagi nyambangi Pak nanti membawa hadiah, nanti saya akan bahas masalah ini juga jamaah sekalian. Itu terasa sekali. Ini sudah masuk Pak pada khaslatu minal jannah. Terus ketika ada orang meninggal dunia, datangi Pak. Apakah itu di Gresik, di Sidoarjo, apalagi di Surabaya, datangi. Salati antar ke pemakaman. Terus tambah lagi Pak, ngasih makan 1 orang miskin. Belikan nasi kotak Pak. Kasih tukang abang beca sama orang yang membutuhkannya. Itu sudah keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pasti memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bisa berbuat begitu setiap hari, Pak. Nabi bertanya begitu hanya dalam momentum 1 hari saja jamaah sekalian. Man minkum al-yawm? Siapa di antara kalian hari ini, kata Nabi, berpuasa, menyambangi orang sakit, kemudian mengantarkan jenazah setelah sebelumnya menyalatinya dan memberi makan, pasti Allah memasukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, inilah Pak al-ukhuwah fillah, bersaudara karena Allah. Syarat-syarat itu harus terpenuhi dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita insyaallah. Sudah hampir 1 jam saya berbicara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung lagi di bulan yang akan datang. Saya akan masuk pada tema yaitu wasailul ukhuwah, sarana yang paling efektif untuk memperkuat persaudaraan di antara kita. Kita sambung insyaallah di pertemuan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tadi diminta ada pertanyaan, ya monggo saya buka pertanyaan kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Berarti kita ini telah menerima amanah. Amanah sampai dikatakan oleh Allah sebagai mitsaqun ghalidha. Terus dengannya kemudian Allah memberikan anak kepada kita, putra dan putri kita. Tolong difahami betul, disadari betul, Pak, Ibu, Allah ketika memberikan anak kepada kita, Allah sangat memahami betul bahwa kita sanggup untuk mengawalnya, sanggup untuk membinanya, sanggup untuk membesarkannya.
sanggup pula untuk mendidiknya. Kalau Allah tahu bahwa kita tidak sanggup, Allah tidak akan ngasih karunia anak kepada kita. Monggo Pak, tinggal sekarang pertanyaannya sejauh mana upaya kita ini untuk mengawal mereka semua. Pak, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan sampean harus husnudzan. Ya, karena kita ini punya iman. Tunjukkan Pak iman kita di hadapan anak-anak kita. Bukan sesuatu yang tidak tulus Pak, karena kita punya niat ingin mengajari bagaimana beriman dengan benar. Tunjukkan bahwa sampean tiap hari akrab dengan Al-Quran kepada anak-anak kita. Insya Allah kita ikhlas Pak, karena kita berbuat begitu untuk memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita. Bahkan sampean kalau bisa Pak, kalau memungkinkan ya, kalau bisa pas sampean tahajud, coba sesekali bangunkan anak kita. Tidak bisa setiap malam, tidak apa-apa, sepekan sekali. Tidak bisa sepekan sekali, tidak apa-apa, sampean tidak boleh putus asa. 1 bulan sekali. Ya, harus ada upaya seperti itu. Sangat indah kalau jenengan kemudian maghrib sampai isya letakkan HP kita semua Pak. Maghrib sampai isya tidak ada HP di rumah, yang ada Quran, ngaji bareng-bareng. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu, sukses didik anak itu ukurannya 2. Ukurannya 2 saja. Anak itu bisa salat dengan sempurna tanpa disuruh sama orang tuanya. Tapi ini berat memang. Butuh kesabaran ekstra. Saya Pak sampai sekarang masih terus berbuat seperti itu. Anak saya kebetulan sudah 3 berkeluarga, tinggal 1 masih ngambil S2 sekarang di ITS ini. Allahu Akbar. Saya sampai mengatakan, kapan Abi dibangunkan subuh sama kamu nak? Tapi sampai sekarang Pak, saya yang terus membangunkan. Allah akan mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, istri dan anakmu untuk mendirikan salat. Dan wastabir 'alaiha. Allah tidak mengatakan wasbir, tapi wastabir, tingkatkan kesabarannya. Tingkatkan kesabarannya untuk mengawal anak bisa salat dengan sempurna. Insya Allah Pak, kalau sampai memberikan teladan, saya khawatir Pak, ya mohon maaf ya, ini hadir di sini orang-orang tua semua Pak. Kemana anak-anak kita? Kemana pemuda-pemuda kita? Kemana mantu-mantu kita ini? Ya karena kita asyik dengan dunia kita sendiri, ingin baik sendiri. Seharusnya kita bisa menularkan kebaikan ini kepada anak kita, kepada mantu kita. Bangunkan mereka, ayo sama-sama memakmurkan masjid seperti ini. Insya Allah Pak, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha yang seperti itu. Terus yang kedua apa? Bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar tanpa pula disuruh sama orang tuanya. Itu juga tidak simsalabim Pak. Terus menerus kita kawal. Kayak kemarin Jumat, saya satu persatu anak saya Pak sudah baca Al-Kahfi hari ini. Siap Bi. Yang satu lagi jawab Don. Apa Don Pak? Don ya Pak. Artinya sudah apa? Sudah dikerjakan maksudnya Pak. Mantu satu persatu saya harus begitu. Sampai kapan? Sampai kita mati. Tidak boleh kita putus asa terus menerus. Lanjutkan kebiasaan kita untuk mengajak kebaikan kepada keluarga sendiri. Terus yang terakhir jangan lupa Pak, doa. Sampai redaksi doanya pun itu Allah Pak yang ngatur kepada kita. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina ya wa dzurriyyatina apa? Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Enggak main-main nih Pak. Ketika sampai mengatakan hablana min azwajina, bayangkan wajah istri Pak. Ibu juga bayangkan wajah suami. Jangan membayangkan istrinya orang, tapi yang kita bayangkan istri kita sendiri Pak. Bayangkan dengan betul. Istriku ini amanahku ya Allah. Amanah yang kau bebankan kepada kami. Ya. Wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Sampai bayangkan satu persatu anak kita Pak. Masa kita berdoa sepanjang kehidupan kita, setiap salat berdoa begitu, tidak akan didengar oleh Allah? Mustahil lah Pak.
Kadang-kadang Pak, nanti hidayah itu akan diberi oleh Allah setelah kita meninggal dunia loh Pak. Walaupun kita berharap kalau bisa saat kita hidup begini ya, biar merasakan nikmatnya punya keluarga yang sebenarnya, anak yang tekun beribadah, anak yang rajin salat, anak yang bisa baca Quran dengan sempurna. Itu yang kita inginkan. Setelah itu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau sampean sudah ada suasana begitu, sampai memberikan keteladanan yang baik pada anak kita diimbangi dengan doa, Allah tidak akan menyia-nyiakan keluarga kita. Barakallahu fikum. Cukup ya. Baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.